Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami The Miftahuddin bersama saya Silmi Abdul Rashid. Kali ini saya berada di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muqarrabin. Kali ini saya akan kembali membacakan buku At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi tentang adab membaca dan menghafal Al-Quran. Selamat mendengarkan. Masih di bab pertama ya teman-teman. Abdullah bin Amr bin Ash meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, yaqulu li sahbihil Qur'an, iqra'ul wartaqi warattil kama kunta tarattilu fid dunya, fa inna manzilatak inda akhirih ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, baca, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Maknanya adalah naiklah menuju derajat yang tinggi dan bacalah Al-Quran. Maksudnya renungkanlah, pelan-pelanlah dalam membacanya, dan bacalah dengan jelas huruf-huruf dan harokatnya seperti alunan orang yang melantunkan Al-Quran yang serupa dengan cahaya uqwam. Hadis ini sahih, ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dengan nomor 1464 dan Imam At-Tirmizi dengan nomor 1964. Lanjut ke hadis yang berikutnya. Muaz bin Anas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadzi 'amila bihadza." Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memasangkan satu mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari pada rumah-rumah di dunia. Lantas, bagaimana tanggapan kalian terhadap orang yang mengamalkan ini? Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, di sini kan orang-orang sekarang banyak yang naik gunung capek-capek yang sampai 3.000 atau 4.000 mdpl cuman untuk melihat sunrise atau sunsetnya apa? Sunsetnya aja. Cuma ngeliat matahari tenggelam sama matahari terbit doang. Karena apa? Enak dilihat gitu, indah. Nah, Allah cerita di sini orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran itu kepada kedua orang tua nanti di surga dipakein mahkota yang sinarnya lebih indah daripada sinar matahari di rumah-rumah pada dunia. Nah, lantas bagaimana tanggapan kalian terhadap orang yang mengamalkan ini? Bagaimana tanggapan teman-teman nih? Apakah biasa aja, itu makan sahabat, itu mah orang-orang soleh, itu mah ulama gitu, atau iri gitu? Karena iri dalam kebaikan itu adalah perbuatan atau sifat yang terpuji. Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, beliau bersabda, "Yaqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa 'al Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyubashshir." Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan mengazab hati yang sadar akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perjamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya ia aman. Siapa yang mencintai Al-Quran maka hendaklah ia bergembira. Abu Dzar meriwayatkan, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku." Rasulullah bersabda, "Bertakwalah pada Allah karena sesungguhnya ia adalah pangkal seluruh perkara." Jadi kata Rasulullah, bertakwa pada Allah itu adalah solusi dari setiap masalah. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahkanlah lagi untukku. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia adalah cahaya bagimu di dunia dan tabungan bagimu di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dalam sahihnya. Abdul Hamid Al-Hammani meriwayatkan, ia berkata, aku bertanya kepada Sufyan As-Sauri, mana yang lebih Anda sukai, seorang lelaki yang berperang atau lelaki yang membaca Al-Quran? Lantas ia menjawab, lelaki yang membaca Al-Quran. Karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor 4739 dan Imam Abu Dawud dengan nomor 1452. Alhamdulillah teman-teman, bab pertama telah kita selesaikan. Kita akan lanjut, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dengan bab kedua, yaitu kelebihan membaca Al-Quran
dan pembacanya atas lainnya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Semoga kita semua mendapat hikmah dari apa yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oh iya, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, please klik tombol subscribe, like, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.